Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Aidin Arisyanto dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membahas ADC di modul kelima. ADC sendiri yaitu Analog to Digital Converter. Langsung aja kita langsung masuk ke pembahasan. ADC sendiri adalah komponen fundamental dalam setiap sistem embedded modern. Tanpa ADC, mikrokontroler tidak dapat merasakan dunia nyata, tidak dapat mengukur suhu, cahaya, tegangan baterai, atau sinyal dari sensor apapun. Modul ini membahas teori ADC secara mendalam, teknik filtering sinyal, implementasi pada ESP32, STM32, serta eksperimen atau praktikum yang membangun kompetisi nyata dalam akuisisi data analog. So, kita masuk ke yang pertama, yaitu tahapan konversi dan turma Nyquist. Proses konversi ADC berlangsung dalam 3 tahap berurutan yang terjadi di dalam hardware ADC hanya dalam hitungan mikrosecond. Setiap tahap memiliki peran kritis dalam memastikan representasi digital yang akurat dari sinyal analog kontinu. Tahapan pertama yaitu ada sampling, kuantitas, dan encoding. Yang pertama, sampling. Sampling itu berarti mengambil nilai amplitudo sinyal analog pada interval waktu tertentu. Semakin tinggi frekuensi sampling, semakin akurat representasi sinyal asli. Yang kedua ada kuantisasi. Memetakan nilai kontinu ke level discrete sesuai resolusi bit. ADC 12 bit memiliki 4096 level kuantisasi. Semakin banyak bit, semakin kecil jarak antar level dan semakin presisi hasilnya. Yang ketiga ada encoding, yaitu mengubah level kuantisasi menjadi kode biner murni yang dapat diproses CPU. Output akhir adalah angka digital yang merepresentasikan tegangan input. Lalu ada turma Nyquist-Shannon, yaitu turma yang fundamental yang menentukan frekuensi sampling minimal untuk merekonstruksi sinyal tanpa distorsi. Jadi untuk frekuensi sendiri itu lebih dari 2 kali frekuensi maksimal. Jika turma ini dilanggar, terjadi aliasing. Sinyal frekuensi tinggi menyamar sebagai sinyal frekuensi rendah, menghasilkan pembacaan yang salah dan tidak dapat diperbaiki secara software. Suara manusia itu 20 kHz, sampling minimal yaitu 40 kHz. Untuk sensor AC 50 Hz, sampling minimalnya itu 100 Hz. Secara praktisnya 500 sampai 1000 Hz. Dan sinyal sensor variabel cepat itu hitung Fmax lebih dahulu sebelum menentukan Fs atau frekuensi. Aliasing dapat dicegah dengan anti-aliasing filter, yaitu low pass filter analog, sebelum input ADC yang membatasi bandwidth sinyal di bawah Fs dibagi 2. Kita masuk ke resolusi, kualitas sinyal, dan parameter ADC. Resolusi dan formula konversi menentukan sejumlah level discrete yang dapat dibedakan. Semakin tinggi resolusi, semakin kecil perubahan tegangan minimum yang dapat dideteksi, LSB size. Terus ini ada hitung-hitungannya pada 10 bit, 12 bit, dan 16 bit. Setiap bit ekstra menggandakan jumlah level dan mengurangi LSB size setengahnya, tetapi CPU lebih sibuk dan mengkonsumsi daya meningkat. Trade-off desain harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Nah, untuk parameter kualitas sinyal ADC sendiri itu ada SNR, signal to noise ratio, quantization error, INL atau integral non-linearity, dan DNL, differential non-linearity. Nah, kita masuk ke fitur-fitur ADC yang ada di ESP32 dan STM32. Jadi kedua platform
ini memiliki arsitektur ADC yang berbeda secara fundamental. Memahami karakteristik masing-masing sangat penting untuk memilih platform yang tepat untuk sesuai kebutuhan aplikasi. Jadi SP ini tuh fleksibel untuk IoT. Memiliki 2 ADC unit, total 18 channel analog. ADC 1 yaitu GPIO dari 32 sampai 39, aman, tidak konflik Wi-Fi, gunakan untuk sensor kritis. ADC 2 berbagai modul Wi-Fi, tidak dapat digunakan saat Wi-Fi aktif transmit. Resolusinya sendiri itu 9 sampai 12 bit selectable via API. Lalu ada atenuasi 0 atau 2,5 atau 6 atau 11 dB, memperluas range input 0 sampai 3,3 volt. Terus ada kalibrasi eFuse dan DMA. Lalu pada STM32 yaitu presisi untuk industri. Jadi yang pertama ada ADC SAR, Successive Approximation Register, stabil, linear, reliable untuk aplikasi industri. Lalu ada resolusi 12 bit fixed, konsisten dan dapat diprediksi. Ada analog watchdog, ada channel internal, ada DMA, ada kalibrasi, dan ada scan mode. Catatan kritis untuk ESP32, jangan gunakan ADC2 saat Wi-Fi aktif. Gunakan ADC1 untuk semua sensor dalam aplikasi Wi-Fi connected. Lanjut ke teknik filtering digital sinyal ADC. Sinyal ADC mentah hampir selalu mengandung noise. Filtering digital adalah teknik wajib dalam setiap pengukuran untuk mendapatkan data yang stabil dan akurat. Pilih teknik filtering berdasarkan karakteristik sinyal dan kebutuhan responsivitas aplikasi. Yang pertama ada moving average filter, yaitu teknik menghitung rata-rata N sample sampling menggunakan buffer circular yang di-update continue. Sangat efektif untuk sinyal statis dan berubah lambat. Lalu ada exponential moving average atau EMA, memberikan bobot lebih tinggi pada sampel terbaru, sehingga lebih responsif terhadap perubahan sinyal dibanding moving average. Lalu ada median filter, yaitu mengambil nilai tengah median dari N sampel yang diurutkan. Sangat efektif untuk menghilangkan spike noise, acak, dan outlier tanpa mempengaruhi sinyal utama. Lalu ada oversampling, yaitu sampling pada frekuensi N kali lebih tinggi, lalu rata-ratakan untuk meningkatkan resolusi efektif tanpa mengubah hardware ADC. Itu ada mempersiapkan hardware dan eksperimen pada P01 dan 03. Jadi di sini ada single rate, ada voltage display, terus ada eksperimen multi-channel ADC, ada ADC calibration, continuum DMA, threshold, dan macam praktikum segala macamnya. Lalu lanjut aja, kita masuk ke yang project, gak usah sih. Berarti kita langsung aja ke codingannya. Bentar. Nah, jadi untuk yang pertama di sini codingan dari FC sendiri. Jadi kita memakai include pasti st.dio.h, ada FreeRTOS, segala macam, ada ADC dan logh. Jadi untuk codingannya seperti ini kurang lebihnya. Seperti ini. Nah, nanti jika gagal mengatur konfirmasi channel, nanti bakal keluar seperti ini. Dan ini untuk sistem loop pembacaannya. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk dari codingan IP sendiri. Lalu kita masuk pada STM.
Jadi untuk STM itu kita punya 3 library. Yang pertama ada STM32, library STM32 di sini. Terus ada stdio.h dan ada string.h. Dan untuk codingannya seperti ini. Oke. Seperti ini kurang lebihnya untuk codingan dari modul STM-nya. Nah, ini juga ada tahapannya, mulai konversi, tunggu selesai, baca nilai, dan stop ADC. Seperti ini. Oke, untuk kurang lebihnya codingannya seperti itu. Kita lanjut ke videonya aja. Bentar. Oke, dari sini. Nah, jadi untuk codingannya sebentar. Nah, ini untuk codingannya seperti ini. Sebentar, saya ulangin dulu. Seperti ini. Nah, lanjut ke percobaannya yang ini. Nah, jadi di sini kita bisa mengatur nilai analog to digital converter. Jadi di sini kita menggunakan potentiometer untuk menyalakan dari LED-nya. Nah, di sini kita putar. Bentar. Nah, di sini ketika diputar dia bakal menyala untuk LED dan dimatikan. Jadi di sini ada kondisi tidak hanya ada kondisi nyala atau mati, tapi di sini ada redup atau sedikit terang dan segala macamnya. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya untuk modul kelima seperti ini mengenai ADC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.